Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Mamu Syafiq, NPM 2271020123 dari Prodi Sistem Informasi kelas 1E. Di sini dalam video ini saya akan membawakan makalah atau PowerPoint saya yang berjudul e-learning sebagai media pembelajaran saat pandemi COVID-19. Yang pertama, itu latar belakang. eh, Tatanan kehidupan manusia yang sedikit banyak sudah berubah karena pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia. Teknologi digital dan internet menjadi salah satu sarana yang mendukung aktivitas pada hampir semua hal, tak terkecuali dunia pendidikan. Hal ini menjadikan implementasi pendidikan secara daring atau online sangat mungkin untuk dilakukan dan dikembangkan. Pembelajaran secara daring atau dikenal dengan istilah e-learning menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak dan penting untuk diimplementasikan untuk semua jenjang pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Setiap institusi pun dituntut untuk memberikan inovasi terbaru untuk membentuk proses pembelajaran yang sangat efektif ini. Sayangnya tak semua institusi pendidikan rupanya paham betul mengenai inovasi terbaru yang harus dipakai untuk melakukan pembelajaran selama pandemi. Kebanyakan dari mereka masih belum bisa menyesuaikan karena terkendala oleh sarana dan prasarana. Dalam makalah ini akan dibahas tentang e-learning yang juga memberikan inovasi baru dalam proses pembelajaran. Lalu yaitu rumusan masalah, yaitu apa itu e-learning, dampak apa saja yang ditimbulkan akibat e-learning, bagaimana strategi e-learning saat pandemi. Lanjut, pertama itu e-learning. E-learning mengandung pengertian yang sangat luas, sehingga banyak pakar yang menguraikan tentang definisi e-learning dari berbagai sudut pandang. Berbagai macam definisi yang cukup diterima banyak pihak, misalnya e-learning itu merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet atau media jaringan komputer lain. Dari definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai e-learning adalah konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Sebenarnya materi e-learning tidak harus didistribusikan secara online, baik melalui jaringan lokal maupun internet. Distribusi secara offline menggunakan media seperti video untuk belajar dan lain-lain itu pun juga termasuk pola dari e-learning tersebut. Akan tetapi karena dalam materi ini kita membahas e-learning sebagai media pembelajaran saat pandemi, yang yang saat pandemi itu kita menerapkan social distancing saat proses belajar mengajar. Selanjutnya ciri-ciri e-learning. E-learning itu yang pertama ciri-cirinya memiliki konten yang relevan dan tujuan pembelajaran. Yang lalu ada menggunakan metode instruksional, misalnya penyajian contoh dan latihan-latihan soal dari materi yang diberikan. Lalu menggunakan elemen-elemen seperti kata-kata dan gambar-gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran. Lalu membangun pemahaman dan kemampuan yang terkait dengan tujuan pembelajaran baik secara perseorangan atau kelompok. Sifat-sifat learning. Sifat learning itu dibagi dua kelompok. Yang pertama itu ada yang bersifat statis. Kalau untuk bersifat statis ini, pengguna sistem ini dapat mendownload bahan-bahan belajar yang diperlukan. Sedangkan dari sisi administrator, dia hanya dapat mengupload file-file materi tentang pembelajaran-pembelajaran. Sistem ini nih, memang suasana belajar itu tidak terlalu dapat dihadirkan. Misalnya seperti kayak komunikasi yang kurang, tapi sistem ini berguna untuk orang uh, yang mampu atau orang yang memang senang belajar otodidak. Seperti dari langsung belajar dari video atau dari PDF dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem yang bersifat dinamis. Fasilitas pada sistem yang bersifat dinamis ini lebih bervariasi daripada yang bersifat statis tadi. Pada sistem yang kedua ini, fasilitas ini lebih dikembangkan lagi, jadi menjadi seperti forum diskusi, chat, email, agar kita misalnya mahasiswa bisa berkelompok dan berdiskusi. Lalu selanjutnya ada kondisi pembelajaran dan fasilitas. Kondisi pembelajaran dan fasilitas itu ada yang pertama itu ada kondisi pertama itu place same time, same place same time, yaitu belajar di waktu dan tempat yang sama. Ini nih tak lain adalah belajar di ruang kelas. Lalu kondisi yang kedua yaitu same place different time,
yaitu belajar di waktu yang berbeda tapi tempatnya sama. Untuk belajar model seperti ini, kita memerlukan learning center, laboratori, serta library. Lalu kondisi yang ketiga ini different place atau different place same time, yaitu belajar di tempat yang berbeda dengan waktu yang sama seperti di e-learning ini. Lalu ini dampak apa saja yang timbul akibat e-learning? Yang pertama itu ada dampak itu pasti ada dampak positif dan negatif. Di sini saya akan membacakan dampak-dampak positifnya. Yang pertama, e-learning menciptakan solusi belajar formal dan informal. Uh, jadi e-learning itu tidak hanya formal, gitu. Jadi kita bisa bertanya kepada teman yang lain atau kita bisa bertanya kepada dosen seperti halnya kita bertanya kepada dosen setelah kelas. Lalu yang kedua, ada e-learning menyediakan akses ke berbagai macam sumber pembelajaran, baik konten maupun manusia. Selanjutnya itu menghemat biaya pendidikan secara keseluruhan karena uh, hal ini karena ini hanya memerlukan jaringan dan akses. Lalu selanjutnya yang keempat menjangkau wilayah geografis yang cukup luas. Seperti halnya tadi, karena COVID ini kita memerlukan social distancing, jadi e-learning ini karena dapat menjangkau wilayah geografis yang cukup luas, jadi mahasiswa bisa belajar dari rumahnya masing-masing. Lalu yang terakhir melatih pelajar yang lebih mandiri mendapatkan ilmu pengetahuan, yaitu kita berusaha mencari materi pembelajaran kita harus mencari itu sendiri, gitu. Tidak hanya diberikan oleh dosen. Jadi itu juga termasuk dampak positif dari e-learning. Selanjutnya, setiap suatu hal pasti juga ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari e-learning ini yang pertama membutuhkan infrastruktur yang memadai, seperti halnya device yang memadai, memiliki akses internet dan lain-lain. Lalu yang kedua, hasil pembelajaran yang didapat ini benar-benar sesuai dari individu seorang yang belajar. Jadi itu juga termasuk sedikit dari dampak negatifnya juga, yaitu mahasiswa ini benar-benar berada di depan layar untuk selanjutnya membutuhkan dosen yang nyata untuk belajar. Dalam belajar mengajar tidak cukup kita hanya membaca, menonton video atau melihat file-file tentang pelajaran doang. Kita membutuhkan ruang kelas untuk berdiskusi, berdiskusi bersama teman, bertanya kepada dosen, berdiskusi secara berkelompok. Lalu selanjutnya ada hasil belajar tergantung dari mahasiswa yang mengikuti. Mahasiswa harus mau mengikuti program e-learning sesuai jadwal yang ditentukan, memiliki motivasi untuk terlibat dalam proses pembelajaran dan tidak melakukan kecurangan dalam tes yang diadakan. Karena saat social distancing dan belajar dari e-learning dalam rumah sendiri, mahasiswa juga harus jujur dalam belajar atau mungkin dalam ujian, ulangan harian atau UAS dan UTS. Selanjutnya, e-learning tidak bisa menyesuaikan gaya belajar setiap orang. Jadi dalam belajar itu setiap individu itu pasti ada berbeda-beda cara belajarnya. Ada yang bisa fokus belajar sendiri, belajar otodidak, ada juga yang harus belajar dengan bantuan tenaga pendidik seperti dosen ataupun guru. Selanjutnya, strategi belajar selama pandemi. Setelah munculnya wabah COVID-19 kemarin di belahan bumi, sistem pendidikan pun mulai mencari suatu strategi untuk memproses kegiatan belajar mengajar. Yang pertama itu pembelajaran secara daring, baik secara interaktif ataupun tidak interaktif. Hal itu perlu dilakukan meskipun mungkin tidak semua mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran karena faktor infrastruktur. Selanjutnya, yang kedua, tenaga pengajar harus memberikan pendidikan kepada mahasiswa tentang kecakapan hidup, yakni pendidikan yang bersifat kontekstual sesuai kondisi rumah masing-masing, terutama pengertian tentang COVID, karakteristik tentang COVID dan cara menghindarinya. Lalu selanjutnya, pembelajaran di rumah harus disesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak, sehingga tidak menyamaratakan semua mahasiswa dan memperhatikan semua kondisi lingkungan mahasiswa termasuk seperti device dan akses terhadap internet. Lalu selanjutnya, bagi para dosen, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa tidak harus dinilai seperti biasanya. Seperti biasa kita belajar di kelas. Akan tapi ada penilaian tambahan yang lebih banyak atau lebih kualitatif yang sifatnya memberikan motivasi kepada mahasiswa.
Se ini untuk kesimpulan dan saran, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.